Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes kemampuan pribadi, tes karakteristik pribadi ya dalam seleksi kemampuan dasar calon pegawai negeri sipil atau disingkat dengan CPNS pada tahun 2023 ini. Nah, ada beberapa soal yang akan saya bahas. Salah satunya materi yang akan dibahas di soal TKP ini adalah jejaring kerja. Nah, seperti apakah soal-soal yang akan dibahas? Maka dari itu tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita mulai pembahasan soalnya, jangan lupa kepada teman-teman semua untuk mensubscribe channel ini gitu. Karena akan ada video-video menarik lainnya yang akan dibahas di channel Rizky ST Ngajar. Oke? Selamat menyaksikan. Baik, soal yang pertama. Gilang, rekan tim kerja Anda mengalami kecelakaan dan mendapatkan luka ringan yang membuat tangannya sulit untuk digerakkan. Gilang meminta Anda untuk membantu menyelesaikan laporannya karena belum diselesaikan. Saat bersamaan, laporan kerja yang seharusnya Anda buat juga belum selesai. Padahal laporan Gilang dan laporan Anda harus diselesaikan dan dilaporkan ke atasan hari itu juga karena kedua laporan kerja tersebut saling terhubung. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, seperti yang sudah kita bahas lagi, ini merupakan tentang jejaring kerja gitu, dimana artinya soal ini mengajarkan kita untuk kerja sama ya. Kerjasama gitu. Kerjasama dan laporannya itu harus sama-sama dibuat dan diselesaikan kepada atasannya juga gitu. Maka yang Anda akan lakukan, coba kita cek, membiarkan permintaan Gilang untuk menyelesaikan laporan kerjanya. Ini nggak baik ya. Yang A ini, yang alfa ini gitu. Ini harus dihindari. Coba membantu Gilang untuk menyelesaikan laporannya. Ini bisa aja, cuman kan kekurangannya ya kita harus menyelesaikan laporan kita sendiri juga gitu. Jangan membantu Gilang tapi kita lupa sama laporan kita sendiri gitu. Karena kan di sini aturannya laporan yang Anda buat juga ini. Nah, ini kan laporan yang Anda buat juga belum selesai gitu. Berarti ini nggak baik ya. Coba mengajak menyelesaikan laporan kerja bersama-sama. Ini bagus ya gitu. Ini yang benar gitu jawabannya. Mengajak menyelesaikan laporan kerja bersama-sama, karena ini menunjukkan kerjasama ya istilahnya gitu. Coba yang delta ini, memberi semangat untuk Gilang dan untuk menyelesaikan laporan kerjanya karena hanya mendapat luka ringan. Bagus ya itu. Tapi kita menyelesaikan laporan dan juga terus memberikan semangat untuk Gilang itu karena hanya mendapatkan luka ringan. Coba yang E ini, tidak menghiraukan permintaan Gilang dengan alasan laporan kerja Anda juga belum selesai. Ya kita harus setidaknya mensupport gitu kan, mengajak gitu. Tapi yang pilihan yang paling tepat itu adalah yang C ya gitu. Berarti yang C ini, yang Caca ini poinnya 5 ya. Yang ini. Terus membantu Gilang untuk menyelesaikan laporannya boleh-boleh aja ya gitu kan. Membantu Gilang karena kan ya pada saat itu juga tangannya sulit untuk digerakkan gitu. Berarti yang B ini 4 poinnya. Coba yang A ini, membiarkan permintaan Gilang untuk menyelesaikan laporan kerjanya. Kalau membiarkan permintaan Gilang untuk menyelesaikan laporan kerjanya, seakan-akan dia tidak peduli ya, yang alfa ini. Berarti ini poinnya paling kecil. Seakan-akan tidak peduli dengan apa yang dialami oleh Gilang gitu. Tapi kita juga harus fokus diri sendiri dan juga harus support Gilang sebagai rekan kerja Anda gitu. Jadi kita harus membantu tapi kita juga harus menyelesaikan laporannya pada saat itu juga gitu kan. Coba yang delta ini, memberi semangat untuk Gilang karena untuk dapat menyelesaikan laporan kerjanya karena hanya mendapat luka ringan. Ini poinnya menengah ya, 3 ya ini. Nah, yang E ini berarti poinnya 2. Nah ya,
Oke, seperti ini penilaian poinnya. Lanjut soal berikutnya. Perusahaan Anda menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat dan terancam mengalami kemunduran jika tidak melakukan perubahan. Agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat, perusahaan Anda menginginkan inovasi baru. Jika Anda sebagai atasan di perusahaan tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Meminta rekan untuk menghasilkan inovasi. Meminta rekan untuk menghasilkan inovasi ini kesannya kita enak sendiri gitu istilahnya ya. Jadi kita yang kita sendiri kita nggak mau menghasilkan inovasi tapi enak aja gitu kan, kesannya nyuruh-nyuruh untuk menghasilkan inovasi, tapi kita juga harus menghasilkan inovasi juga ya. Berarti ini yang A ini poinnya paling kecil ya gitu. Coba yang B ini, membuat inovasi sendiri lalu memberikan ke perusahaan. Kita cek dulu yang lainnya. Meminta karyawan yang paling berprestasi untuk membuat inovasi. Coba yang delta ini, meminta semua orang masing-masing membuat inovasi lalu memilih salah satu yang terbaik. Kurang ya. Coba mengumpulkan semua orang dan membuat ide baru untuk inovasi. Nah, ini yang bagus ya gitu. Artinya ini menunjukkan kerjasama gitu kan, jejaring kerja gitu, jejaring kerja gitu. Jadi kita kumpulkan semua orang kemudian sama-sama mencari ide baru istilahnya gitu kan, mencari ide baru untuk melakukan inovasi gitu kan. Berarti yang alpha ini poinnya paling tinggi ya, yang terbaik jawabannya. Kalau dibandingkan yang delta ini meminta semua orang masing-masing, meminta semua orang masing-masing untuk membuat inovasi lalu memilih satu yang terbaik. Sebentar kalau yang delta ini meminta semua orang masing-masing untuk membuat inovasi lalu memilih satu yang terbaik. Ini bagus juga tuh, tapi yang alpha ini lebih bagus ya gitu. Berarti ini tertinggi kedua atau poinnya 4 ya. Coba membuat inovasi sendiri lalu memberikan ke perusahaan. Ini poinnya 3 ya, yang ini menengah gitu. Yang C ini sudah pasti poinnya poinnya kecil ya, atau setidaknya yang C ini lebih baik daripada yang A ini gitu. Jadi ini meminta rekan, ini meminta karyawan gitu. Artinya kesannya selalu nyuruh gitu, enak semena-mena gitu, atau tidak mau berusaha sendiri gitu. Tidak mau ada, artinya kerjasamanya kurang gitu kalau yang C sama A itu gitu. Oke, jadi seperti ini ya penilaian poinnya gitu ya. Oke. Eri memberitahu Mareta bahwa besok pagi ia pasti terlambat karena harus mengantar mertuanya ke bandara. Ia takut bahwa keterlambatannya bakal diketahui atasannya yang galak. Biasanya atasan itu datang agak siang, kadang pula bisa datang pagi hari. Kalau besok atasan datang pada pagi hari, Eri meminta Mareta mengatakan bahwa ia sudah datang tapi kemudian keluar sebentar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Mareta? Oke, jadi soal ini sebagai sesama rekan kerja, kita harus tetap mengikuti ketentuan SOP yang berlaku gitu, atau prosedur-prosedur yang berlaku gitu. Jadi harus tetap ikuti SOP. Maka seharusnya yang dilakukan oleh Mareta itu adalah menolak gitu kan, menolak permintaannya gitu. Coba menolak hal tersebut dan memberikan solusi kepada Eri gitu, bahwa si Eri itu harusnya izin dulu gitu kan kepada atasannya. Berarti yang paling tepat di sini pilihannya, nah yang C ini ya nih, menasihati Eri. Nah ini menasihati Eri untuk meminta izin datang besok di siang hari dan meminta dihitung sebagai cuti bila tidak diizinkan. Berarti ini yang C ini poinnya paling tinggi ya, 5 gitu. Jadi si Mareta tuh harusnya menolak gitu kan, menolak untuk istilahnya membohongi
atasannya gitu dengan sana sini gitu kan. Nah, yang ini nih, mengabulkan seluruh permintaan Eri karena tidak ada salahnya membohongi atasan yang galak dan seringkali mewajibkan mereka lembur mendadak. Ini jelas paling kecil ya poinnya gitu. Karena kan ya ini takutnya pasti akan menyalahi prosedur SOP gitu kan. Ini yang ini poinnya kecil. Coba yang A ini, menganjurkan Eri meminta pengertian mertuanya bahwa ia tidak bisa meninggalkan kantor begitu saja gitu. Jadi bisa aja kan si Eri ini meminta pengertian mertuanya bahwa ia tidak bisa meninggalkan kantor begitu saja gitu. Berarti yang A ini poinnya 4 ya. Jadi kita bisa bicarakan dulu kepada si mertuanya gitu. Karena mungkin karena atasannya galak, boleh saja kita bicarakan kepada mertuanya bahwa ia tidak bisa mengantar ke bandara gitu. Dan harus ke kantor tepat waktu pada saat itu juga gitu. Coba yang B ini, memberi Eri jaminan bahwa ia akan melakukan permintaan Eri karena atasan mereka belum tentu datang. Nah, di sini ada kata ia akan melakukan permintaan gitu. Artinya kan ini bertentangan dengan yang harus dilakukan oleh Mareta gitu kan. Berarti setidaknya yang B ini lebih baik daripada E ya. Ini poinnya paling kecil kedua ya, atau 2 poinnya. Berarti yang delta ini, nah ini ya, menganjurkan Eri untuk menjalankan rencananya tanpa menjanjikan bahwa ia mau berbohong bila ditanya atasan mereka gitu. Jadi di sini menganjurkan Eri untuk menjalankan rencananya. Berarti ini poinnya 3 ya, yang ini ya. Nah, gitu. Jadi menjalankan rencananya tanpa menjanjikan bahwa, tanpa di sini kan ada tanpa gitu. Jadi nggak harus berbohong sama ketika ditanya atasan mereka gitu ya. Oke, seperti ini poin penilaiannya. Lanjut. Talita, teman akrab Anda di kantor melakukan kecurangan absensi. Maka yang Anda lakukan adalah, oke, jadi soal ini mengajarkan kerjasama yang jujur ya. Kerjasama yang jujur. Nah, sebagai teman akrab Anda, maka yang harus dilakukan ketika melakukan kecurangan absensi yang tepat di sini menegur ya. Nah, ini kan nah ini yang terbaik nih antara menegur, di sini juga ada kata menegur ya, gitu. Tapi ingat, bedakan gitu kan. Kalau menegur dan mengingatkan ini bagus ya, tapi yang delta ini lebih jelas gitu, dan melaporkan apa adanya kepada pimpinan gitu. Jadi ini bukan berarti memutuskan tali persahabatan dengan teman-teman Anda gitu, tapi ini menegur dan lebih bagus kita laporkan saja gitu. Artinya ini kan menunjukkan kerjasama yang jujur gitu kan, yang delta ini. Berarti ini poinnya 5, dan yang kalau yang C ini cuma mengingatkan saja ya. Berarti ini 4 poinnya. Coba kalau yang B ini, menganggap wajar karena rekan kerja yang lain juga melakukannya. Ini nggak baik ya. Ini poinnya kecil yang B ini gitu. Coba mentoleransi karena baru kali ini ia melakukannya. Ini setidaknya ya lebih baik daripada yang B ini ya. Berarti ini poinnya 2. Yang E ini poinnya 3 ya. Nah, seperti ini penilaian poinnya. Oke. Nah, itu dia tadi video pembahasan soal tes karakteristik pribadi ya, atau TKP ya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memudahkan dalam mengikuti seleksi ASN atau seleksi CPNS 2023. Oke. Sekian dulu videonya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan yang baru menemukan video atau channel ini melalui beranda atau pencarian atau mungkin rekomendasi video. Silakan
dibuka channelnya atau buka videonya. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe di bagian bawah video. Dan like, dan juga kalau bisa share kepada teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye!